Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 931. Peras dia sampai mati. Ya, Lin Xuan menganggukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi tenang. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Lin Qiuan membeku, dan dia hampir merasa seperti salah dengar. Seniman bela diri di belakangnya juga tercengang. Gelombang dahsyat melonjak di hati mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ayah mertua, saya akan mengurus ini dulu. Jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya nanti. Setelah itu, Lin Xuan berkata lagi. Dia ingin menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu agar tidak mempengaruhi suasana hatinya. Lin Qiuan mengangguk. Lin Xuan berbalik. Senyuman di wajahnya memudar dan berubah menjadi ekspresi dingin. Sekte Yinming, aku belum pergi mencarimu, tapi kamu berani datang dan berurusan dengan keluargaku dan sekteku? Sangat bagus, sangat bagus. Kamu harus pergi dulu. Segera, klan Yinming akan berada di belakangmu juga, dan kita akan pergi bersama. Mata Lin Xuan tertuju pada penatua Yin Yu. Aura dari sekte Yinming tidak bisa lebih jelas lagi. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan menekan. Tidak bagus. Dalam sekejap, penatua Yin Yu merasakan kekuatan besar yang seperti gunung setinggi 100.000 zang menekannya. Ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Dia segera mengerti bahwa ini adalah keberadaan yang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Lian buru-buru ingin melarikan diri, tapi dia bersujud dan memohon belas kasihan. Namun semuanya sudah terlambat. Segera setelah itu, rasa sakit yang tak tertandingi melanda dirinya, dan dia kehilangan kesadaran. Puci, suara percikan daging dan darah keluar. Saat telapak tangan Lin Xuan menekan ke bawah, penatua Yin Yu tidak bisa menahan sama sekali. Dia hancur, darah menyembur keluar, materi otak mengalir keluar, dan tulang-tulangnya retak. Dia meninggal di tempat. Seluruh tubuhnya tidak dapat diawetkan, dan berubah menjadi segumpal daging. Kerumunan orang terdiam setelah melihat ini. Semua orang benar-benar tercengang, mata mereka dipenuhi keheranan. Penatua Yin Yu berasal dari sekte Yinming, dan dia adalah tahap bela diri Void di bagian atas negara Fengwu. Sebelum ini, dia adalah yang terkuat. Sebelum ini, dia dengan mudah menerobos penghalang cahaya pertahanan istana Mingchang, yang cukup untuk menekan seluruh adegan. Namun, pada saat ini, dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Tanpa kemampuan untuk melawan, dia dihancurkan sampai mati dalam sekejap. Lin Xuan hanya menekan dengan kedua tangannya. Sepertinya itu sangat mudah, seolah-olah dia baru saja menginjak semut sampai mati. Kesenjangan di antara mereka begitu besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Mereka harus mampu menahannya. Desisan, desisan, desisan. Setelah beberapa saat, ada serangkaian terengah-engah. Di area istana Mingchang, tatapan para seniman bela diri yang menatap Lin Xuan berubah sekali lagi. Jika Anda mengatakan bahwa mereka memiliki keraguan sebelumnya, sekarang sudah dikonfirmasi. Bahkan seorang prajurit tahap bela diri Void yang membuat mereka putus asa dan tidak berdaya untuk melawan seperti semut di tangan Lin Xuan, dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Apa yang dihitung oleh kelompok prajurit ini? Sangat normal bagi mereka untuk dengan mudah ditekan olehnya. Dan sebagai perbandingan, level apa yang telah dicapai Lin Xuan sekarang? Mereka tidak bisa membayangkannya. Hanya 1 tahun telah berlalu. Lin Xuan telah membuat kemajuan seperti itu. Semua seniman bela diri bahkan lebih terkejut. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari mantan nomor 1 di daftar peringkat esensi mendalam. Dikatakan bahwa di alam rahasia Tianyuan, dia telah menghancurkan banyak jenius kelas 1. Hanya dalam 1 tahun, dia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Pada saat yang sama, mereka merasa lega. Dengan kekuatan Lin Xuan, dia mampu menekan seluruh adegan. Semua prajurit dari sekte esensi King dan penatua Yin Yu, yang merupakan prajurit tahap bela diri Void, dihancurkan sampai mati. Dia seharusnya setidaknya mencapai tahap raja bela diri. Adapun alam yang lebih tinggi, mereka tidak berani memikirkannya lagi. Itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah ini dan mengejutkan dunia. Mereka aman untuk saat ini karena kekuatan dan perlindungan Lin Xuan. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Lin Xuan bisa menjadi setidaknya seorang prajurit tingkat raja, hati semua prajurit semakin bergetar. Awalnya, prajurit terkuat di seluruh negara Fengwu hanyalah prajurit tahap bela diri Void,
dan satu-satunya pembudidaya bela diri tingkat raja adalah Master Sekte dari cabang Paviliun Sejuta Harta Karun, Zhou Tong, yang tidak berpartisipasi dalam konflik apapun di antara kekuatan lain. Belum lama ini, Sekte Yinming tiba-tiba menjatuhkan semua kepura-puran keramahan dan melancarkan serangan hiruk-pikuk terhadap kekuatan besar lainnya. Kekuatan besar lainnya masih dipaksa mundur oleh Sekte Yinming. Pada akhirnya, kedua belah pihak berhasil mempertahankan jalan buntu. Inilah pertunjukan yang sesungguhnya. Ternyata masih ada beberapa pembudidaya bela diri tingkat raja di negara Fengwu. Namun meski begitu, pembudidaya bela diri tingkat raja masih berada di puncak negara Fengwu. Itu cukup untuk menekan kekuatan besar. Itu bisa dibayangkan, kekuatan seorang prajurit tingkat raja. Dan Lin Xuan mungkin juga seorang prajurit tingkat raja, atau mungkin bahkan lebih kuat. Itu membuat semua prajurit semakin terkejut, dan mereka sangat gembira. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Adapun orang-orang dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, mereka semua gemetar karena kegembiraan. Mereka telah menunggu hari ini selama setahun. Terutama hari ini. Saat Sekte Yinming melepaskan semua kepura-puran keramahan, perang pecah di seluruh negara Fengwu. Di dalam negara Fengwu, situasinya menjadi sangat kacau. Meskipun mereka telah menerima perlindungan dari keluarga kerajaan Ming Chang, mereka telah memperoleh banyak sumber daya. Dalam 1 tahun ini, mereka juga telah meningkat pesat. Mereka telah jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu juga merupakan gelombang ketakutan. Dia khawatir api perang akan melanda mereka, dan Sekte Yinming akan menyerang mereka. Dia khawatir Lin Xuan akan mati di luar, dan dia tidak akan bisa kembali. Tapi sekarang, semua kekhawatiran mereka telah lenyap. Karena Lin Xuan telah kembali. Mereka selalu sangat percaya bahwa dengan bakat dan potensi Lin Xuan yang tak tertandingi. Ketika dia kembali, kekuatannya pasti akan meroket. Dia akan menjadi ahli seni bela diri sejati. Dia telah memimpin keluarganya, sektenya, untuk tumbuh lebih kuat, untuk keluar dari kesulitan ini. Dan sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dia setidaknya adalah seorang pejuang tingkat raja. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Mereka juga sangat senang, gemetar karena kegembiraan. Di pihak keluarga kerajaan Ming Chang, sebagian besar prajurit belum pernah benar-benar melihat Lin Xuan sebelumnya. Mereka hanya mendengar tentang reputasi besar Lin Xuan. Mereka tidak peduli, namun, mereka baru mengetahuinya hari ini. Ternyata rumor itu tidak hanya benar, tetapi juga tidak cukup komprehensif. Di antara mereka, Ni Xiong, yang lebih mengenal Lin Xuan, juga Zhao Wenxing, Ni Yongchang, Qi Lianyan, dan yang lainnya dari generasi yang lebih muda. Setelah terkejut, senyuman juga muncul di wajahnya. Kemajuan Lin Xuan dalam setahun terakhir sulit dibayangkan, dan itu telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Namun, mengingat pemahaman mereka tentang Lin Xuan, karena Lin Xuan akan bergegas kembali, pasti sudah cukup percaya diri. Mungkin, Lin Xuan memiliki kekuatan untuk melawan Sekte Yinming. Mereka juga tidak sabar untuk melihat kekuatan yang akan ditampilkan Lin Xuan selanjutnya. Di sisi yang berlawanan, prajurit elit Sekte Esensi King yang terbaring di tanah ketakutan setengah mati. Tubuh mereka gemetar, dan mereka berkeringat deras. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan andalan terbesar mereka, tetua tahap bela diri Void Yin Yu. Dia berasal dari Sekte Yinming, kekuatan terkuat di negara Fengwu. Dibandingkan dengan mereka yang berada di level yang sama, dia jauh lebih kuat. Namun, dia langsung ditekan dan dihancurkan sampai mati. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Mereka telah berubah dari sisi yang kuat menjadi sisi yang lemah. Mereka ketakutan dan ketakutan. Mereka semua ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi bersuara. Kemungkinan besar mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti tetua Yin Yu. Jika mereka bahkan tidak bisa berteriak, mereka akan terinjak-injak sampai mati. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Lin Xuan akan menjadi seorang jenius yang mengerikan, mereka akan mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Mereka bersedia melarikan diri dari negara Fengwu, tetapi mereka juga tidak mau memprovokasi Lin Xuan. Namun, masih terlambat untuk menyesal. Setelah membunuh yang disebut tetua Yin Yu, Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanannya. Tatapannya menyapu seluruh seniman bela diri yang tergeletak di tanah. Sekte Esensi King,
Kami punya dendam saat itu. Aku belum pergi mencari kalian. Aku tidak menyangka kalian datang ke sini dan membuang nyawa kalian. Ini sempurna, kita bisa menyelesaikannya bersama. Lin Xuan menyelesaikan kata-katanya, seolah-olah dia telah menjatuhkan hukuman mati. Semua prajurit Sekte Esensi King ketakutan setengah mati. Dan kamu juga. Setelah mengatakan itu, cahaya redup muncul dari kejauhan. Dalam sekejap mata, itu mendarat di belakang para prajurit Sekte Esensi King. Itu adalah seorang pria tua dengan perawakan pendek dan jubah abu-abu. Dia adalah seorang pria tua. Wajah tetua berjubah abu-abu itu juga pucat, dan dia tidak berani bergerak. Merasakan pria tua berjubah abu-abu itu, pemimpin sekte dan para tetua dari Sekte Esensi King tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di dalam hati mereka. Tetua Agung, jadi, Penatua Agung juga ada di sini. Bahkan Penatua Agung tidak bisa menolak. Orang tua berbaju abu-abu ini adalah satu-satunya prajurit tahap bela diri Void di Sekte Esensi King, dan dia juga tetua agung. Namun, dia hanya seorang Void Martial Stage level 1, dan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Awalnya, Penatua Yin Yu telah menekan seluruh Sekte Esensi King dengan kekuatan dan pengaruh Sekte Yin Ming, dan dia ingin memimpin para elit Sekte Esensi King. Mereka akan menyerang keluarga kerajaan Ming Chang bersama-sama. Keluarga yang menangkap Lin Xuan, para pejuang sekte. Namun, Tetua Agung tidak setuju. Karena dia bukan tandingan Tetua Yin Yu, dia tidak berani melawan sekte Yin Ming. Karena itu, dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran karena dia akan segera mati dan kekuatannya telah sangat berkurang. Penatua Yin Yu berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada persyaratan wajib, namun, tidak ada satupun prajurit Sekte Esensi King yang menyangka bahwa Tetua Agung masih akan diam-diam mengikuti mereka. Namun, sepertinya, Tetua Agung juga tidak bisa melakukan perlawanan. Itu telah menghancurkan secercah harapan yang telah muncul di hati mereka sekali lagi. Keputusasaan dalam hati mereka semakin meningkat. Li Sun, aku tidak menyangka dia juga ada di sini. Untungnya, dia tidak bergerak lebih awal. Di pihak keluarga kerajaan Ming Chang, tidak banyak seniman bela diri yang mengenali pria tua berpakaian abu-abu ini. Namun, Ni Xiong dan para petinggi keluarga kerajaan lainnya mengenalnya. Matanya berbinar, namun, mereka hanya mengenal satu sama lain, dan mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain. Bagi mereka, Tetua Agung dari Sekte Esensi King ini, Li Sun, adalah seorang senior yang tinggi dan perkasa, seorang ahli. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi dalam keadaan seperti itu. Dan sepertinya Li Sun bukanlah orang yang ingin mereka temui. Dia telah ditangkap oleh Lin Xuan. Setidaknya 1000 meter jauhnya. Sama seperti Penatua Yin Yu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Lin Xuan. Dia bahkan lebih yakin bahwa Lin Xuan setidaknya adalah seorang prajurit tingkat raja. Dia bukan hanya seorang prajurit tingkat raja biasa. Bab 932. Penanganan. Sebagai Tetua Agung Sekte Esensi King, Li Sun adalah satu-satunya prajurit tahap bela diri Void di Sekte Esensi King. Dia adalah andalan terbesar Sekte Esensi King untuk menjadi salah satu kekuatan teratas di negara Fengwu. Li Sun juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Esensi King. Setahun yang lalu, Sekte Esensi King memiliki dendam dengan Lin Xuan. Kemudian, setelah menyaksikan potensi luar biasa Lin Xuan dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam, Li Jun tidak berani menimbulkan masalah lagi untuk Lin Xuan. Untuk menyelesaikan dendam di antara mereka, dia bahkan merobohkan faksi terbesar di Sekte Esensi King, keluarga Luo. Beberapa hari yang lalu, kekuatan terkuat di negara Fengwu, penguasa sejati Sekte Yin Ming, tetua tahap bela diri Void, telah datang. Dia ingin menggunakan para elit dari Sekte Esensi King untuk menghadapi Lin Xuan dan menangkap para pejuang keluarga dan Sekte Lin Xuan. Li Sun takut akan potensi Lin Xuan. Secara teoritis, Lin Xuan tidak akan mengalami banyak kemajuan dalam waktu 1 tahun. Namun, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Namun, Sekte Yin Ming sangat kuat. Dia bukan tandingan Penatua Yin Yu, yang dikirim oleh Sekte Yin Ming. Dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan fakta bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa dan kekuatan tempurnya telah sangat rusak untuk menghindari berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lawan mengambil semua elit dari Sekte Esensi King. Namun, dia masih agak khawatir.
Dia diam-diam mengikuti dari belakang. Setelah itu, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hebat. Keluarga Lin Xuan, keluarga Lin, dan Sekte Awan Melayang keduanya menyembunyikan diri di istana keluarga kerajaan Ming Chang. Mereka juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, pada saat kritis ketika penghalang cahaya pertahanan istana rusak, Lin Xuan bergegas kembali ke masa lalu. Yang lebih menakutkan lagi adalah hanya dalam waktu 1 tahun, kekuatan Lin Xuan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia dengan mudah menekan semua orang, termasuk Penatua Yin Yu dari Sekte Yinming, yang lebih kuat darinya. Penatua Yin Yu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Xuan bahkan belum mengungkapkan kekuatan aslinya, dan itu untuk menghancurkannya. Kekuatan semacam ini sungguh tak terduga dan menakutkan. Itu menyebabkan Li Sun sangat terkejut, dan dia tidak bisa mempercayainya. Setahun yang lalu, Lin Xuan masih merupakan seniman bela diri junior origin Si Realem. Tapi sekarang, dia adalah eksistensi menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan tahap bela diri Void. Kemajuan semacam ini benar-benar mengejutkan. Meskipun pengetahuannya terbatas, dia hanya melewati beberapa provinsi terdekat. Dia juga bisa memperkirakan bahwa Lin Xuan mungkin adalah orang jenius teratas di seluruh benua Dongyuan. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak membiarkan Sekte Esensi King memprovokasi Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan saat ini setidaknya berada di level raja. Bahkan mungkin lebih tinggi. Dan ini adalah tingkat kekuatan tempur tertinggi di seluruh provinsi Fengwu. Seluruh Sekte Esensi King seperti semut di depannya, dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Belum lagi Lin Xuan telah membuat kemajuan yang mengejutkan hanya dalam waktu 1 tahun. Masa depan dan pencapaiannya di masa depan berada di luar imajinasinya. Li Sun bahkan lebih terkejut, dia ketakutan setengah mati. Dia segera memutuskan untuk berhenti secara diam-diam. Dia membawa seniman bela diri yang tersisa dari sekte tersebut dan meninggalkan provinsi Fengwu, melarikan diri dari wilayah ini. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka, jadi dia hanya bisa bersembunyi. Adapun para elit ini, dia hanya bisa menyerah. Namun, Li Sun tidak mengharapkan ini. Kekuatan Lin Xuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bersembunyi di hutan puluhan mil jauhnya dan mengawasi dari jauh. Dia masih ditemukan. Lebih jauh lagi, dalam sekejap mata, dia belum bereaksi. Dia dibawa ke sini. Pada saat ini, ketika Li Sun mendengar suara di sekitarnya, dia kembali sadar. Melihat pemandangan di sekelilingnya, barulah dia menyadari bahwa dia telah tiba di area istana Raja Ming Chang. Dia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut yang tiada taraf. Sebelumnya, ketika dia melihat dari jauh, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Xuan sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia mengalaminya sendiri. Baru sekarang dia tahu betapa tak terduga kekuatan itu. Itu seperti jurang yang tak berujung. Li Sun bahkan memperkirakan bahwa bahkan para ahli panggung Raja Bela Diri yang terkenal di Provinsi Fengwu tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan. Setidaknya, mereka masih jauh dari mampu melakukan ini. Memikirkan hal ini, Li Sun semakin terkejut. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Dengan ini, sangat mungkin Lin Xuan sudah menjadi yang terkuat di Provinsi Fengwu. Situasi di Provinsi Fengwu juga berubah karena Lin Xuan. Namun, Li Sun juga tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Sementara Lin Xuan membawanya ke atas, sebuah suara terdengar, "Dan kamu, ayo pergi bersama." Suara Lin Xuan sangat dingin. Itu tanpa emosi. Itu membuat Li Sun merasakan kedinginan di hatinya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia buru-buru berteriak, "Senior Lin, jangan. Sekte Esensi King kita juga dipaksa oleh Sekte Yinming." Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Yuan Hijau, dia juga seorang ahli dao bela diri yang terkenal di seluruh provinsi Fengwu. Namun, pada saat ini, dia memohon belas kasihan di depan Lin Xuan. Itu tidak bisa dihindari. Kekuatan Lin Xuan terlalu menakutkan. Untungnya, Lin Xuan tidak memiliki kemampuan untuk mematikannya. Jika tidak, dia akan menjadi seperti Penatua Yin Yu, tidak dapat meminta belas kasihan bahkan jika dia menginginkannya. Adapun para seniman bela diri yang terbaring di tanah, mata mereka juga bergetar. Mereka ingin meminta belas kasihan, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan membuat mereka ngeri. Bahkan Penatua Yin Yu dihancurkan oleh Lin Xuan. Penatua Agung Li Sun juga berinisiatif untuk memohon belas kasihan, apalagi mereka.
Ekspresi Lin Xuan dingin, tanpa ekspresi, dan matanya yang dingin menyapu mereka. Haruskah dia mengelilingi mereka? Bagaimana bisa semudah itu? Ada dendam besar antara dia dan Sekte Esensi King. Dan kali ini, mereka datang untuk mengepung dan membunuh istana Mingchang. Jika dia tidak kembali tepat waktu, mungkin seluruh keluarga Lin, Sekte Awan Melayang, dan keluarga kerajaan Mingchang akan ditangkap atau dibantai. Xuan, ini bukan berarti kita tidak bisa melepaskan mereka. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tidak jauh di belakang. Itu adalah ayah mertua Lin Xuan, Lin Qiuan. Lin Xuan mengerutkan kening dan berbalik. Dia tidak menyangka Lin Qiuan akan memohon kepada Sekte Esensi King. Lin Qiuan berjalan mendekat dan berkata, Xuan, daripada membunuh mereka, mengapa kita tidak membiarkan mereka melayani kita dengan lebih baik? Untuk kita, Lin Xuan terdiam dan berhenti bergerak lebih sedikit. Lin Xuan menghela nafas dan mengerti apa yang dimaksud ayah mertuanya. Meskipun dia telah kembali, menyelamatkan keluarga dan sekte, dan menyelesaikan kesulitan ini. Namun, dia masih harus pergi. Bahkan dengan dukungannya, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang akan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Menurutnya, para pejuang dari Sekte Esensi King ini tidak berguna. Mereka hanya seperti semut, tidak layak untuk diperhatikan. Namun, berbeda dengan keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Mereka jauh lebih kuat daripada prajurit dari Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin. Jika mereka memanfaatkannya dengan baik, mereka akan sangat membantu mereka. Selain itu, ayah mertuanya, Lin Qiuan, telah berbicara dan dia tidak bisa menolaknya. Selain itu, eselon atas sekolah bela diri Awan Langit dan keluarga Lin tampaknya juga memiliki niat yang sama. Ini bukan tidak mungkin, namun, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Sekte Esensi King. Dia membutuhkan beberapa trik, juga, dia harus menyelesaikan dendam dari setahun yang lalu. Bukan tidak mungkin membiarkan Sekte Esensi King pergi. Lin Xuan berpikir sejenak, lalu dia menatap Li Sun dan berbicara. Bab 933. Perubahan. Ketika Li Sun mendengar ini, dia segera menoleh ke Lin Xuan. Aku ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak banyak, aku hanya ingin menyingkirkan semua prajurit Sekte Esensi King yang memiliki dendam denganku setahun yang lalu. Itu bisa dilakukan dengan baik. Itu adalah satu kalimat yang menentukan hidup dan mati setidaknya 100 orang. Ketika Li Sun mendengar ini, dia tertegun sejenak. Jejak keraguan melintas di matanya sebelum dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Tentu, dia tahu apa yang dimaksud Lin Xuan. Dia secara alami tahu bahwa dia bisa keluar dari negara Fengwu dan bangkit sampai sejauh itu. Tidak mungkin Lin Xuan menjadi orang yang baik hati. Untuk menyingkirkan masalah di masa depan, dia tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Oleh karena itu, ini tidak sesederhana Sa dan yang lainnya. Mereka ingin menyingkirkan sebuah faksi dan juga faksi yang dekat dengan mereka. Namun, untuk melindungi hidupnya dan Sekte Esensi King, dia tidak peduli. Dia hanya bisa menyetujuinya. Kamu akan melakukannya? Lin Xuan berkata lagi, tatapan dinginnya mendarat di Li Sun. Dalam sekejap, Li Sun juga merasa kekuatan aslinya telah kembali. Dia sekarang bisa bergerak, namun, tatapan Lin Xuan membuat hatinya bergetar, seolah-olah itu adalah teror yang tak tertandingi. Kata-kata Lin Xuan membuat seluruh tubuh Anda gemetar. Lin Xuan ingin dia secara pribadi membunuhnya untuk menunjukkan tekadnya. Namun, pada saat ini, itu bukanlah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Ya, senior, ekspresi Li Sun pahit dan suaranya serak. Setelah itu, Li Sun berbalik dan melihat ke arah prajurit Sekte Esensi King yang terbaring di tanah. Meskipun para prajurit ditekan oleh kekuatan Lin Xuan dan tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mereka masih bisa mendengarnya. Dan kali ini, operasi Penatua Yin Yu pertama kali membebaskan keluarga Luo dan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah itu, dia membawa semua prajurit elit dari Sekte Esensi King untuk mengepung dan membunuh keluarga kerajaan Mingchang. Keluarga Luo pada awalnya adalah faksi terbesar di Sekte Esensi King, dan mereka mengendalikan hampir setengah dari Sekte Esensi King. Karena mereka berseteru dengan Lin Xuan, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Li Sun. Ada kebencian dan kebencian yang tak tertandingi terhadap Lin Xuan. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dan dia secara alami tidak mau melepaskannya. Oleh karena itu, dalam operasi ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Luo, faksi yang relevan, dan pejuang kelas atas semuanya telah datang.
Hanya beberapa orang tua dan orang sakit yang tertinggal, dan mereka masih tinggal di Sekte Esensi King. Para elit dari Sekte Esensi King setidaknya mencapai 60%. Mereka semua adalah pejuang dari keluarga Luo dan dekat dengan faksi. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Xuan, mereka ketakutan. Mata penuh harapan mereka tertuju pada Li Sun. Ketika Li Sun merasakan tatapan ini, jejak keraguan melintas di matanya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya menegang, dan dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Dia segera terbangun, tekad dan keteguhan hati terpancar di matanya. Dia berjalan ke depan dan mengacungkan satu jari. Pemimpin sekte baru dari Sekte Esensi King juga merupakan tetua agung keluarga Luo. Sebuah cahaya hitam menyala, dan dahinya tertusuk, menyebabkan dia jatuh tak berdaya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan yang tak berujung, serta penyesalan. Dia menyesal datang untuk membalas dendam pada Lin Xuan. Tapi itu sudah terlambat. Suos, suos, beberapa cahaya jari hitam menembus Void, membunuh semua petinggi keluarga Luo. Li Sun adalah seorang prajurit tahap bela diri Void, sementara sisa prajurit di tempat kejadian hanyalah prajurit tahap transformasi kristal. Mereka semua adalah prajurit tahap transformasi kristal biasa, dan mereka bahkan tidak dianggap sebagai ahli. Mereka sekali lagi ditekan oleh aura Lin Xuan, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Secara alami, mereka dibunuh oleh jari Li Sun tanpa bisa melawan. Setelah mengurus beberapa petinggi tahap transformasi kristal dari keluarga Luo, Li Sun juga menentukan. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan cepat. 1 menit kemudian, darah mengalir seperti sungai di tanah, dan mayat memenuhi tubuh. Bau darah yang lebih kuat memenuhi udara. Prajurit Sekte Esensi King yang tergeletak di tanah hanya tersisa 40% prajurit. Bahkan jika hanya setengah dari mereka yang tersisa, rasio basis kultivasi mereka masih jauh lebih tinggi daripada keluarga kerajaan Mingchang. Prajurit Sekte Esensi King yang tersisa memandang Li Sun dengan rasa hormat, kekaguman, dan konfusianisme. Sebaliknya, itu berubah menjadi ketakutan dan keterasingan yang tak berujung. Li Sun menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ini. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melakukan ini untuk sekte juga. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia juga tahu, setelah pengalaman ini, Sekte Esensi King tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga memahami keadaan pikirannya. Ternyata di dalam hatinya, hidupnya sendiri setara dengan sekte. Atau mungkin bahkan lebih tinggi dari sekte. Oleh karena itu, untuk melindungi hidupnya sendiri dan sekte, dia bersedia membayar berapapun harganya. Pada saat ini, keadaan pikiran Li Sun benar-benar berbeda. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Sun berbalik dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, "Perintah senior, junior telah menyelesaikannya." Sikapnya juga berubah drastis. Lumayan." Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah ratusan orang yang telah meninggal karena dia tidak layak disebut di matanya. Kebenarannya sama. Di belakang, banyak orang dari keluarga kerajaan Mingchang, keluarga Lin, dan Sekte Awan melayang melihat pemandangan ini, dan hati mereka bergetar. Mata mereka tidak lagi dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat saat mereka melihat Lin Xuan. Sebaliknya, ada rasa keterasingan dan ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa dia adalah musuh mereka. Namun, dengan sekali pandang, dia telah membunuh ratusan seniman bela diri tanpa berkedip. Di mata mereka, Lin Xuan seperti iblis yang telah berubah menjadi tukang daging. Mereka masih tidak bisa menerimanya, dan mereka tidak bisa terbiasa. Dan mereka adalah para pejuang yang tidak melihat dunia selama setahun dan hidup terlalu nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang telah mengalami badai, perubahan kehidupan, mereka yang telah pergi keluar untuk menenangkan diri, dan para seniman bela diri yang lebih tua itu berbeda. Menurut mereka, ini tidak mungkin lebih normal lagi. Musuh saya adalah pahlawan, musuh saya adalah bandit. Karena mereka adalah musuh, tentu saja tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, itu akan menjadi kekejaman bagi orang-orang, keluarga, dan teman-teman di sekitarnya. Wajar jika Lin Xuan marah karena mengalami kemajuan seperti itu. Lin Qiuan merasakan sedikit sakit hati saat dia melihat Lin Xuan. Berpikir kembali ke masa lalu. Kembali ke kota Giok Hijau, Lin Xuan masih sehalus dan selembut sebelumnya. Sekarang, dia telah mencapai kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia telah banyak menderita karenanya. Itu bukan karena tindakan Lin Xuan, tapi karena Lin Xuan.
Menurutnya, Lin Xuan pasti telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai keadaannya saat ini. Dia sudah menganggap Lin Xuan sebagai anaknya sendiri. Setelah itu, Lin Xuan melanjutkan, namun, ini tidak cukup. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan menunjuk. Suos, 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 sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari ujung jari Lin Xuan. Seolah-olah mereka telah menembus void, mereka mendarat di Li Sun dan sisa tahap transformasi kristal dan pembudidaya bela diri tahap laut elemen. Ketika Li Sun mendengar ini, dia mengangkat kepalanya, ingin melihat perintah apa yang dimiliki Lin Xuan. Bab 934. Selesaikan. Belum. Mereka melihat cahaya hitam memasuki tubuh mereka. Li Sun menyadari bahwa cahaya hitam itu mendarat di inti ilusi di dalam dantian dan melayang di sana. Itu adalah sinar pedang hitam yang tampaknya seukuran kuku. Itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Namun, itu terkendali dengan sangat baik, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi dantian atau inti ilusi. Pada saat ini, suara dingin Lin Xuan sekali lagi ditransmisikan. Ini adalah ki pedang milikku. Itu dapat menyerap ki spiritual dunia dan menyimpannya. Jika kamu patuh, itu akan baik-baik saja. Namun, jika Anda berani memberontak, Anda akan dibunuh oleh sword ki ini kapan saja. Ketika Li Sun mendengar ini, ekspresi kesadaran muncul di matanya. Ini adalah metode yang digunakan Lin Xuan untuk mengendalikan mereka. Mengenai hal ini, dia sudah menduganya. Dia tidak terlihat terkejut, ekspresi pahit masih muncul di wajahnya. Saat ini, hidup mereka sudah berada di bawah kendali Lin Xuan. Lin Xuan bisa mengambil nyawa mereka kapan saja. Lin Xuan mengeluarkan jimat giok lain dan meraih Lin Qiuan. Dia mengumpulkan jejak ki dan melemparkannya ke dalam jimat. Setelah menyuntikkan energi rohnya sendiri, dia menggambar tanda formasi yang kompleks dan halus di dalamnya. Dia menyerahkannya kepada Lin Qiuan. Ayah mertua, ini adalah naskah segel jimat pengontrol roh. Ambillah, saya telah menanamkan aura Anda ke dalamnya. Setelah Anda meneteskan darah Anda dan mengakui saya sebagai tuan Anda akan dapat mengendalikan hidup dan mati mereka dengan satu pikiran. Mulai sekarang, mereka akan menjadi penjaga keluarga Lin dan sekte awan melayang. Lin Xuan mengumumkan keputusannya. Li Sun dan para prajurit sekte esensi King lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan memberikan nyawa mereka kepada seseorang yang hanya berada di alam transformasi roh, bahkan tidak pada tahap esensi spiritual. Itu dikendalikan oleh beberapa alam yang lebih rendah dari mereka. Dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengungkapkannya sedikit pun. Setelah itu, mereka merasa lega sekali lagi. Ini adalah ayah mertua Lin Xuan, bukan seniman bela diri biasa. Dengan Lin Xuan, menantu yang tak terduga ini dengan potensi tak terbatas. Masa depan Lin Qiuan tidak akan berhenti begitu saja. Bukannya dia tidak bisa menerimanya. Berikan padaku. Lin Qiuan juga tertegun dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lin Xuan menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dia memberikan jimat itu kepada Lin Qiuan. Baginya, ini bukan apa-apa. Dia juga tiba-tiba berpikir, ini adalah hadiah untuk Lin Qiuan, serta jaminan untuk keluarga Lin dan sekte awan melayang. Selanjutnya, seharusnya ada lebih banyak. Tidak hanya itu, Lin Qiuan melihat jimat di tangannya dan ekspresinya membeku. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Sangat cepat, dia bereaksi. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia menatap Lin Xuan. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xuan, aku akan menerima kebaikanmu. Kekuatan Lin Xuan saat ini seperti jurang yang dalam. Tidak ada yang tahu tingkat menakutkan seperti apa yang telah dia capai. Semua ini tidak ada artinya baginya. Namun, baginya, keluarga Lin dan sekte awan melayang seperti hujan yang jatuh dari langit. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan keluarga Lin dan sekte awan melayang. Ketika keluarga Lin dan sekte awan melayang melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan ini, kekuatan mereka meroket. Keluarga Lin, sekte awan melayang, telah menjadi salah satu kekuatan teratas di negara Fengwu. Masih ada seorang prajurit tahap bela diri Void di bawah komandonya. Siapa sangka, Lin Xuan hanya pergi selama setahun. Ketika dia kembali, tidak hanya dia dengan mudah menyelesaikan krisis aslinya, dia juga memberinya hadiah yang begitu besar. Seperti yang diharapkan dari dua kekuatan besar, orang dengan potensi dan potensi tertinggi. Mereka berdua sangat puas. Ni Yongchang, Ni Xiong,
dan para prajurit keluarga kerajaan lainnya di belakangnya memiliki ekspresi yang rumit di wajah mereka. Mereka sangat iri. Awalnya, itu karena mereka menghargai potensi Lin Xuan yang telah mereka investasikan padanya. Itu sebabnya mereka membawa keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang ke keluarga kerajaan Mingchang untuk melindunginya. Mereka juga telah memberinya sumber daya untuk meningkatkan kekuatan dan pertumbuhannya. Namun, pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa pemikiran yang tinggi dan perkasa di benaknya. Sekarang, Lin Xuan dengan mudah meratakan celah ini. Bahkan sampai-sampai, kekuatan keluarga kerajaan Mingchang mereka masih sedikit lebih rendah dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang yang telah melahap Sekte Esensi King. Mereka tidak lagi berani meremehkan keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Mereka menganggap mereka setara. Itu membuat mereka merasa rumit dan tak terlukiskan. Ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang legendaris. Dia dengan mudah mencapai efek yang menantang surga. Hati mereka dipenuhi dengan emosi. Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengalihkan pandangannya lagi dan melihat ke arah para seniman bela diri yang hadir. Dia menarik kekuatannya. Dalam sekejap, para seniman bela diri yang hadir merasa seolah-olah mereka bisa bergerak. Mereka semua sangat gembira. Mereka buru-buru bangkit, namun, mereka tidak berani melakukan hal lain. Dia tanpa sadar datang ke belakang Li Sun. Dia mencari perlindungan tetua agung. Mata Lin Xuan menyapu orang-orang ini dan berkata, "Kalian semua, serahkan cincin penyimpanan kalian. Juga, rekan-rekan murid yang ada di tanah, turunkan dan berikan padaku juga." Ketika para seniman bela diri mendengar ini, ekspresi mereka bergetar. Sudut mulut mereka bergerak-gerak sedikit. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan dia akan tertarik pada kekayaan dan tabungan mereka. Dia bahkan tidak melepaskan para murid yang telah berubah menjadi mayat di tanah. Namun, mereka tidak berani melawan. Termasuk tahap bela diri Void Li Sun. Mereka semua dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan. Mereka juga mengambil cincin penyimpanan dari mayat sesama murid mereka dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Ratusan cincin penyimpanan ini juga disimpan oleh Lin Xuan. Itu sudah cukup, kalian semua bisa kembali sekarang. Namun, mulai sekarang, Sekte Esensi King tidak akan lagi independen. Itu akan menjadi milik keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, Aula King Yuan. Kata-kata Lin Xuan tidak dimaksudkan untuk bernegosiasi, tetapi untuk memberitahu mereka keputusannya. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Mereka bisa merasakan bahwa saat mereka mengatakan tidak, kepala mereka akan langsung bergerak. Namun, itu juga sangat baik untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Mereka tidak memiliki mood untuk memikirkannya lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka bisa pergi sekarang. Semua seniman bela diri juga menghela nafas lega. Mereka baru saja akan pergi. Saat ini, suara Lin Xuan terdengar lagi. Ingatlah untuk kembali pada waktu ini besok. Jika salah satu dari kalian hilang, gunakan nyawa 10 orang sebagai kompensasi. Juga, bawa brankas harta karun sekte itu kembali juga. Ekspresi kerumunan itu bergidik, tapi tatapan di antara mereka berubah. Dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan mata Li Sun bersinar dengan cahaya dingin. Pikiran awal para seniman bela diri juga menghilang lebih dari setengahnya. Adapun perbendaharaan sekte, jika sekte itu hilang, lalu apa yang dihitung sebagai perbendaharaan sekte? Dia secara alami tidak berani menolak. Setelah itu, Li Jun dengan mudah mengeluarkan kapal terbang dan pergi dengan seniman bela diri lainnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hanya para pejuang keluarga kerajaan Mingchang yang tersisa di tempat kejadian. Di kejauhan, beberapa prajurit yang menonton diam-diam mundur dan menghilang ketika mereka melihat hasilnya. Jenius mengerikan yang legendaris ini terlalu kuat. Dia bahkan bisa membunuh para pejuang tahap bela diri Void seolah-olah mereka sedang makan atau minum. Tidak ada yang tahu badai berdarah seperti apa yang akan dia timbulkan di negara Fengwu. Bab 935. Memahami situasi. Dengan kerumunan orang pergi, berita kembalinya Lin Xuan ke negara Fengwu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang ombak yang mengerikan tercipta. Senior Lin. Di luar istana Mingchang, kedamaian dipulihkan. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Xuan. Setelah beberapa saat, Ni Xiong berjalan dengan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara menyapa Lin Xuan. Saat ini, kekuatan Lin Xuan tidak terduga. Dia telah jauh melampaui dia.
Tidak pantas lagi memanggilnya dengan nama sebelumnya. Paman Ni, panggil saja aku dengan namaku. Lin Xuan berkata dengan senyum tipis. Lin Xuan sangat menghormati Ni Xiong. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah darinya. Namun, dialah yang telah memberikan bantuan yang cukup kepada keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Jika tidak, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang tidak akan bisa bertahan sampai dia kembali. Baiklah kalau begitu, Ni Xiong menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya penuh dengan senyuman. Lin Xuan, silakan masuk ke istana dan beristirahat sejenak. Ni Xiong menyebut namanya secara langsung, tetapi dia tidak akan benar-benar melakukannya. Namun, meskipun dia adalah seorang ahli top di negara Fengwu, dia masih memiliki sikap yang sama. Itu tidak berubah karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Bahkan dia merasa malu dengan rasa rendah dirinya dalam kondisi pikiran seperti ini. Dia mengakui bahwa dia juga tidak bisa melakukannya. Layak menjadi jenius mengerikan yang digosipkan. Lin Xuan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah itu, di bawah pimpinan Ni Xiong, Lin Xuan mengikutinya ke aula samping. Di belakang mereka adalah para petinggi keluarga kerajaan Mingchang, keluarga Lin, dan Sekte Awan Melayang. Adapun aula utama, sudah rusak lebih dari setengahnya dalam pertempuran sebelumnya. Itu tidak lagi cocok untuk pertemuan. Di dalam aula utama, Lin Xuan, Ni Xiong, Ni Yongchang dan yang lainnya duduk berseberangan satu sama lain. Tidak banyak orang di aula utama, kecuali Lin Qiuan, Lin Qixing, Liu Wuya, Liu Qianyu dan beberapa prajurit lain dari Sekte Awan Melayang, yang dekat dengan Lin Xuan. Mereka adalah para petinggi keluarga kerajaan Mingchang. Ada juga beberapa boneka bela diri yang mengikuti di belakang Lin Xuan seperti bayangan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani bertanya lagi. Mata semua orang tertuju pada Lin Xuan pada saat yang sama. Itu penuh dengan kejutan dan keterkejutan. Dia telah mencapai level seperti itu hanya dalam waktu 1 tahun. Sisa orang di tempat kejadian dijumlahkan tidak cukup bagi Lin Xuan untuk mengalahkan mereka dengan satu tangan. Kemajuan semacam ini cukup untuk mengejutkan dunia. Itu membuat semua seniman bela diri menghela nafas dalam kekaguman. Bagaimana situasi di negara bagian Fengwu sekarang? Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Setelah memindai seluruh pemandangan, dia bertanya. Meskipun dia telah melihat beberapa dari mereka dalam perjalanan pulang. Namun, itu masih jauh dari cukup detail. Dia masih perlu memutuskan rencana tindak lanjut berdasarkan situasi di negara bagian Fengwu. Saat ini, dengan Sekte Yinming mengungkapkan kekuatan aslinya, ia telah menjadi penguasa yang tak terbantahkan dan kekuatan nomor 1 di negara bagian Fengwu. Lebih dari 80% dari seluruh negara Fengwu berada di bawah kendali Sekte Yinming. Banyak kekuatan yang tunduk pada Sekte Yinming. Mereka yang tidak menyerah sebagian besar dibunuh. Untungnya, masih ada 6 kekuatan besar yang setara dengan Sekte Yinming. Mereka bertahan dalam pertempuran melawan Sekte Yinming. Ni Xiong menghela nafas dengan tatapan berat di matanya. Namun, ketika tatapannya beralih ke Lin Xuan, itu sedikit rileks. Sekarang, Lin Xuan telah kembali. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu seharusnya cukup untuk menghadapi ancaman Sekte Yinming. Tekanan berat dari keluarga kerajaan Mingchang sekarang bisa dikurangi. Hatinya sedikit rileks. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya tetap tidak berubah. Tatapannya sedikit bergeser dan dia melanjutkan. Bukankah 6 kekuatan utama termasuk Sekte Yinming, negara Fengwu memiliki 8 kekuatan utama? Awalnya, itu adalah 8 kekuatan utama. Faktanya, mantan kekuatan nomor 1, keluarga Murong, mampu melawan Sekte Yinming, yang telah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak akan dirugikan. Namun, beberapa hari yang lalu, keluarga Murong tiba-tiba pergi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Setelah itu, 6 kekuatan besar lainnya bergabung untuk melawan Sekte Yinming, dan menjadi agak sulit bagi mereka untuk melakukannya. Ni Xiong menjelaskan secara rinci. Ekspresi Lin Xuan sangat serius. Tidak heran ketika dia kembali dari negara bagian Yunchen. Dia melihat bahwa tidak ada jejak keluarga Murong di antara beberapa kekuatan besar yang terlibat dalam perang. Ternyata mereka sudah pergi. Meskipun Lin Xuan sedikit terkejut dengan hal ini, dia dengan cepat menerimanya. Dalam keluarga Murong, ada seorang jenius yang tak tertandingi, Murong Xingyu, yang sangat dihormati oleh para petinggi Sekte Yuanling. Dia akan membawa keluarga Murong keluar dari negara Fengwu dan melindungi mereka.
Ini adalah hal yang sangat normal. Namun, setelah perubahan di kota esensi iblis, Sekte Yuanling tidak lagi mempercayainya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk kembali ke Sekte Yuanling. Kecuali dia memiliki kekuatan absolut dan tidak takut dengan sumber daya tersembunyi Sekte Yuanling. Saat ini, meskipun kekuatannya lumayan, dia sudah mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia hanya berada di urutan kedua dari level Kaisar yang tak tertandingi. Dan ada juga Martial Puppet, pelindung Dao dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dari level Kaisar. Namun, jika dia menghadapi markas besar Sekte Yuanling, dia masih jauh lebih lemah. Sepertinya kenalan, teman, Murong Xingyu dan yang lainnya tidak akan bisa bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, Lin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Mereka mengobrol sebentar. Dia telah memahami situasi saat ini di negara bagian Fengwu. Sikap santai Lin Xuan juga menenangkan para prajurit. Para prajurit juga mulai menyelidiki situasi Lin Xuan. Lin Xuan pun memberikan jawaban yang tepat. Xuan, bisakah Anda memberitahu kami tentang basis kultivasi Anda saat ini? Lin Qiuan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Tahap Raja Bela Diri tahap tengah. Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Seolah-olah basis kultivasi ini tidak layak disebut. Namun, sebuah batu jatuh dari permukaan danau yang tenang. Itu menyebabkan 1000 gelombang. Kerumunan itu terdiam. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayainya untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, baru setelah itu mereka berangsur-angsur sadar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Apa arti dari tahap Raja Bela Diri? Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi di seluruh negara Fengwu. Di negara Fengwu, tahap Raja Bela Diri dianggap sebagai prajurit yang kuat. Bahkan tidak ada segelintir orang. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, itu sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Tapi sekarang, hanya setahun telah berlalu. Lin Xuan telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Lin Xuan. Dia dengan mudah menekan semua orang yang hadir. Dia telah menghancurkan tetua tahap bela diri Foi Tin Yu dari Sekte Yinming. Mereka juga memiliki beberapa perkiraan tentang kekuatan Lin Xuan. Namun, ketika mereka mendengar Lin Xuan mengakuinya sendiri, mereka masih terkejut. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, semua prajurit keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang sangat bersemangat, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah prajurit tingkat raja. Dalam sejarah keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, ada satu. Bisa dikatakan bahwa dia telah membawa kehormatan bagi leluhurnya. Mulai sekarang, di bawah kepemimpinan Lin Xuan, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang akan menjadi lebih kuat. Tidak akan sulit bagi mereka untuk melampaui puncak kekuatan mereka. Tentu saja, mereka sangat bersemangat. Pihak keluarga kerajaan Ming Chang juga sangat terkejut. Mereka memandang Lin Xuan dengan hormat. Ada juga sedikit kegembiraan di wajah mereka. Keluarga kerajaan Ming Chang telah memberi Lin Xuan banyak investasi. Mereka telah melindungi keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Sekarang, Lin Xuan sudah dewasa. Dengan watak Lin Xuan, dia akan membalas budi. Meskipun dia mungkin tidak bisa bersaing dengan keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang di masa depan. Namun, dapat dibayangkan bahwa keluarga kerajaan Ming Chang akan menjadi lebih kuat. Dia juga menantikan hal itu. Ni Yongchang, Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan yang lainnya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Mereka kecewa dan dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Mereka telah menyaksikan potensi Lin Xuan yang tak tertandingi dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Dia telah menempati posisi pertama di peringkat daftar esensi mendalam. Dia tahu bahwa dengan bakatnya yang luar biasa, cepat atau lambat dia akan bangkit. Namun, dia tidak menyangka hari ini datang begitu cepat. Itu baru 1 tahun. Lin Xuan telah menjadi level tertinggi di seluruh negara Fengwu. Mereka juga telah membuat beberapa kemajuan. Namun, dia hanya seorang tahap laut elemen awal. Dibandingkan dengan Lin Xuan, itu seperti jurang antara langit dan bumi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Itu membuat mereka menghela nafas dalam hati. Ada hening sejenak. Para seniman bela diri semua pulih sedikit. Ni Xiong memiliki ekspresi memohon di wajahnya saat dia berkata, Lin Xuan, karena kamu sekarang adalah seorang pejuang panggung Raja Bela Diri. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan leluhur tua keluarga kerajaan Ming Chang,
ular piton banteng langit biru. Dia terluka parah oleh harta rahasia hujan Yin. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ular piton banteng langit biru itu juga telah menyelamatkan kita. Xuan, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan rawatlah. Lin Qiuan juga berkata, ular piton banteng surga Azure. Lin Xuan bergumam saat tatapan nostalgia melintas di matanya. Itu adalah istilah yang sudah ada sejak lama. Tidak masalah. Lin Xuan mengangguk sedikit. Ular piton banteng langit biru adalah binatang penjaga yang ditinggalkan oleh leluhur tua keluarga kerajaan Mingchang. Itu memiliki jejak garis keturunan naga sejati. Lin Xuan masih ingat bahwa dia telah menyalin jejak garis keturunan naga sejati dari ular piton banteng langit biru di sini. Itu telah berhasil diaktifkan. Itu untuk meningkatkan kemajuan kultivasi mantra naga primordial. Dia telah meletakkan fondasi yang lebih dalam. Kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah itu, dia bisa menguji kekuatannya di kompetisi peringkat daftar esensi mendalam, dan dia bisa menentukan bakat seorang prajurit peringkat emas. Setelah itu, dia memenangkan kejuaraan kompetisi peringkat daftar esensi mendalam dalam satu gerakan. Ular piton banteng surga Azure ini telah memberinya banyak manfaat. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Belakangan, dia juga mendengar bahwa dia telah menggunakan esensi darahnya dan Azure Heaven Bull Piton untuk mengaktifkan jejak garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Levelnya telah berubah, dan dia sekarang berada di level 1 yang sama dengan prajurit tahap bela diri Void. Hal ini juga telah meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan Mingchang, dan pengaruh mereka telah meningkat pesat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menduga hal ini. 1 tahun kemudian, ketika dia kembali, dia telah mendengar berita tentang ular piton banteng langit biru yang terluka parah. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Dia hanya memperhatikan situasi di medan perang, serta untuk menyelamatkan sekte dan klan keluarga. Jika tidak, dia akan bisa mengetahuinya hanya dengan menggunakan Divine Sense-nya. Sekarang, kekuatannya telah meroket. Tian adalah binatang iblis dari ras naga, dan dia memiliki garis keturunan 30% naga sejati. Ular piton banteng surga Azure tidak berguna baginya. Namun, karena dia terluka parah di daftar banteng hijau langit Azure, Lin Xuan masih membutuhkan bantuan. Mungkin dia bisa mencobanya. Bukan tidak mungkin membiarkannya berubah sekali lagi dan sedikit meningkat. Tidak ada waktu untuk kalah. Lin Xuan, tolong pindah. Ekspresi Ni Xiong sangat gembira saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata,